Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam berjumpa dengan anak-anak kami semuanya kelas 12. Untuk hari ini kita akan memasuki materi bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebelum kita memasuki materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, Bapak mengingatkan kembali kepada siswa kami bahwa materi ini sudah kita pelajari waktu anak-anak kami di kelas 11. Materi tentang hukum ini sudah anak-anak laksanakan praktek bagaimana proses hukum berlangsung. Tentunya harapan Bapak untuk pertemuan materi bab 2 di kelas 12 ini, anak-anak kami sudah punya gambaran tentang materi perlindungan dan penegakan hukum. Untuk itu Bapak menginginkan anak-anak kita semua semangat mengikuti pelajaran materi bab 2 ini, supaya nanti untuk bahan ujian, bahan kuis, anak-anak tidak ketinggalan. Sebelum kita memasuki materi bab kedua, seperti materi-materi sebelumnya, kita harus berpedoman kepada yang namanya tujuan pembelajaran. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran dari materi bab 2 mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, yaitu yang pertama, menjalankan perilaku orang beriman dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang kedua, berperilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Yang ketiga, mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian yang terakhir yaitu mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Immanuel Kant, hukum itu adalah keseluruhan syarat. Dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dari orang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Kalau kita membahas tentang pendapat Immanuel Kant, hukum di sini diartikan adalah keseluruhan syarat. Syarat adalah norma. Syarat di sini adalah ketentuan. Syarat yang dimaksud Immanuel Kant di sini adalah pola. Artinya ada ketentuan, ada aturan. Kemudian dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri kehendak bebas dari orang yang lain. Artinya perilaku individu dengan perilaku individu yang lain itu berbeda. Tentunya bebas tapi terikat dengan yang namanya tadi ada syarat tadi. Artinya bagaimana bersosialisasi, bagaimana berhadapan dengan individu yang lain di luar lingkungan dia ataupun di dalam lingkungan, ada syarat ketentuan tadi, ada normanya, ada aturannya. Ada yang namanya dari kalimat ini yang mengatakan bahwa menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Kemerdekaan dalam hal ini artinya bebas, tidak ada tekanan, tidak ada ultimatum, tidak ada yang namanya yang bersifat membuat seseorang itu tidak nyaman. Itulah dimaksud dengan merdeka. Tetapi dalam hal merdeka ada aturannya, ada syarat ketentuannya, sehingga tidak bisa sesuka hati. Berdasarkan pengertian pendapat dari Immanuel Kant tadi, di sini kita bisa melihat bahwa hukum itu adalah merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Dari pengertian ini jelas bahwa yang namanya hukum itu adalah aturan dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Kalimat mengatur tadi seperti pendapat Immanuel Kant itu menandakan bahwa hukum itu mempunyai aturan yang harus ditaati. Dengan aturan yang berlaku, individu, kelompok, masyarakat secara umum harus mematuhi aturan tadi. Kemudian ada yang namanya setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Artinya tidak membedakan. Tidak ada perbedaan antara golongan atas ataupun golongan bawah untuk taat dan patuh terhadap aturan hukum. Ciri-ciri dari hukum itu kita perhatikan di materi buku kita ada 2. Yang pertama, adanya perintah dan atau larangan. Yang kedua itu adalah perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi atau ditaati setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjalankan hukum di mana hukum tersebut diberlakukan. Jikalau dengan sengaja melanggar kaidah tersebut, akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Perlu kita bahas di sini
ciri-ciri dari yang paling penting dari hukum itu adalah adanya perintah atau larangan. Perintah dan larangan itu adalah dua yang saling berhubungan, perintah, larangan. Perintah itu berarti larangan, larangan itu berarti perintah. Jadi itu sebenarnya dua tapi satu. Dalam hal ini, hukum mempunyai anjuran atau himbauan. Misalnya kita lihat di KUHP 551, ini sering kita lihat di lingkungan masyarakat, misalnya di pinggir jalan, dibuat pelang, pasal 551 KUHP, dilarang masuk. Perintah dari kalimat di situ ada dilarang masuk. Itu menandakan bahwa ada perintah, jangan masuk. Kemudian ada di sana larangan, yaitu jangan masuk. Itu perintah sekaligus melarangan. Itulah arti daripada ciri hukum yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, perintah dan larangan itu harus dipatuhi atau ditaati setiap orang. Jadi ada yang namanya di sini pemaksaan, yaitu harus dipatuhi. Harus itu berarti wajib. Kemudian setiap orang wajib menjalankan hukum di mana hukum tersebut diberlakukan. Kita ambil contoh. Hukum ada yang namanya yang paling tertinggi itu adalah hukum nasional di negara kita. Tentunya masih ada hukum-hukum di bawah hukum nasional sebagai hukum yang tertinggi tadi. Contoh, hukum yang berlaku di daerah tertentu. Misalnya, kita ambil contoh adalah daerah istimewa Aceh. Di Aceh ada yang namanya hukum syariat Islam. Tentunya hukum syariat Islam ini hanya berlaku di daerah wilayah Aceh. Dari sini jelas hukum nasional, hukum yang paling tertinggi wajib dan harus ditaati oleh warga Aceh, walaupun mereka ada hukum syariat Islam. Kemudian jika dengan sengaja melanggar kaidah dalam kalimat ini itu artinya adalah aturan tadi. Aturan dari hukum tersebut apabila dilanggar akan diberikan sanksi berupa hukuman. Sanksi berupa hukuman, sanksi itu adalah hukumannya bisa dalam bentuk dipenjara, kemudian bentuk denda, dalam bentuk barang-barang dimilikinya disita, kemudian dilelang, kemudian dibuat untuk masuk kepada anggaran negara. Misalnya kasus-kasus korupsi untuk menggantikan apa yang dirugikan tentang keuangan negara, itu bisa dalam bentuk penyitaan. Misalnya rumahnya disita, tanahnya disita, mobilnya disita. Itu adalah bagian daripada yang namanya sanksi. Itulah jenis-jenis hukum, atau bahkan sampai kepada yang namanya hukuman mati. Hukuman mati di negara kita sudah berlaku, tapi itu dikategorikan kepada pelanggaran yang kasus yang paling berat. Indonesia sebagai negara hukum jelas bisa kita lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 1 ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Di negara kita ini sebagai negara yang berpedoman terhadap hukum, jelas bahwa segala sesuatu diatur sesuai dengan hukum. Itulah makanya dikatakan di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini, negara Indonesia itu adalah negara hukum. Artinya, kita perhatikan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu semua sama aturan hukumnya. Artinya siapapun yang melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu wajib diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, karena negara kita adalah negara hukum. Kita bisa melihat contoh di masyarakat, tidak ada istilah yang namanya masyarakat golongan atas karena memiliki kekayaan, kekuasaan, bisa semena-mena kepada masyarakat bawah. Hal ini kenapa tidak bisa? Karena kita adalah negara hukum. Apabila dia melanggar, golongan atas itu akan dikenakan sanksi yang tegas. Kenapa? Karena tadi yang bersifat melanggar. Siapapun yang melanggar hukum tanpa terkecuali itu wajib akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Philippus M. Hajon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia
yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Artinya apa? Kalau kita perhatikan perlindungan, perlindungan berarti melindungi, menjaga. Perlindungan itu membatasi, memberikan batasan kepada golongan luar atau pihak luar supaya dia jangan terganggu atau berupa tekanan. Itulah namanya perlindungan hukum. Sesuai dengan pendapat si Filipus, dia mengatakan bahwa ada namanya perlindungan akan harkat dan martabat. Martabat itu adalah kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya dari semua makhluk ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini ada namanya pengakuan terhadap hak-hak ajasi manusia. Siapapun yang namanya manusia, yang jelas-jelas dia itu manusia, itu mempunyai hak. Ada hak ajasinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian yang dimiliki oleh subjek hukum, kalimat subjek hukum di sini adalah ya manusianya. Setiap subjek itu adalah manusia, karena manusialah yang menjalankan hukum. Itu adalah subjek, pelaku dari hukum itu adalah kita sebagai manusia. Berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan. Yang namanya kesewenangan itu artinya sesuka hati. Artinya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ini harus dihindari. Itulah perlunya perlindungan hukum. Kemudian ada namanya sebagai kumpulan atau peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Jadi jelas bahwa yang namanya perlindungan hukum itu sangat penting. Kalau kita berbicara mengenai perlindungan hukum, anak-anak sekalian harus tahu. Bapak kasih contoh. Misalnya si A melihat kejadian peristiwa pembunuhan si B yang dilakukan oleh si C. Jelas si A adalah saksi kunci dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si C. Karena si C yang melakukan pembunuhan terhadap si B. Si A sebagai saksi itu mendapat perlindungan hukum. Artinya apa? Jelas si C sebagai pelaku, dia akan berusaha untuk bisa dalam hal membujuk supaya si A jangan memberikan kesaksiannya, atau bisa memberikan ancaman, atau bisa misalnya menghilangkan nyawa si A supaya kasus tadi itu tidak bisa diungkapkan. Tentunya negara sebagai pengawas, sebagai lembaga tertinggi dalam menjalankan bagaimana proses perlindungan hukum ini harus melindungi si A. Karena di negara kita itu ada undang-undang perlindungan saksi. Jadi saksi ini dijaga supaya keselamatan dia terjaga. Itulah arti contoh dari perlindungan hukum. Kemudian kalau kita berbicara mengenai penegakan hukum, kita melihat di buku kita ada pendapat Jimli Asidi. Profesor Jimli Asidi merupakan tokoh hukum yang sangat terkenal di negara kita. Beliau sudah pernah menjadi ketua komisi yudisial. Artinya beliau sudah mengerti tentang bagaimana proses hukum, bagaimana penegakan hukum itu. Jimli Asidi mengatakan proses penegakan hukum itu adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Artinya kalau kita mempelajari penegakan hukum yang disampaikan oleh Profesor Jimli Asidi ini, jelas ada upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum. Jadi di sini harus ada yang namanya penegakan hukum, menjaga supaya hukum itu tetap bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya tekanan. Di sini kita lihat ada kalimat hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas. Lalu lintas dalam hukum ini maksudnya adalah ada jalur-jalurnya, ada aturan-aturannya. Itulah tadi di awal kita bahas tentang norma-norma hukum. Tidak boleh yang namanya memaksakan, tidak boleh artinya hanya kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok. Itulah ada lalu lintas dalam hukum. Jadi bukan hanya lalu lintas dalam berkendaraan, tapi hukum itu juga ada lalu lintasnya. Itulah dengan adanya pasal-pasal, itulah lalu lintasnya. Artinya pasal ini kalau dilanggar
ini, hukumannya ini. Jadi sudah ada jalurnya. Kemudian kalau kita perhatikan, penegakan hukum tidak akan bisa berlangsung tanpa adanya dukungan dari semua lapisan masyarakat untuk tegaknya penegakan hukum tadi. Di Indonesia, salah satu perlindungan daripada hukum kita bisa lihat contohnya, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ini kalau kita pelajari lebih detailnya tentang perlindungan konsumen, itulah ada yang namanya Badan Pengawas Obat Makanan. Jadi kalau kita perhatikan, pemerintah berusaha ada yang namanya perlindungan konsumen. Makanya kita perhatikan ada penyidikan atau pemeriksaan secara tiba-tiba, misalnya ke toko-toko, supermarket, atau misalnya ke plaza, pasar, tentang yang namanya bahan-bahan yang kadaluarsa, yang bisa mengakibatkan munculnya penyakit dalam kehidupan masyarakat atau korban jiwa. Sehingga dengan adanya perlindungan konsumen yang dijamin sesuai dengan hukum, tentunya masyarakat akan lebih nyaman dalam hidupnya. Hal ini bisa kita lihat dengan yang namanya penegakan hukum dapat dipahami pula sebagai sebuah tindakan yang bertujuan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita lihat tadi mengenai undang-undang perlindungan konsumen, tentunya itu bisa karena ada penegakan hukum. Sehingga tindakan yang bertujuan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya itu harus dijalankan. Dengan adanya pengawasan dari Badan Pengawas Makanan dan Obat, tentunya bagaimana proses dalam kehidupan masyarakat itu tidak bisa sembarangan. Walaupun misalnya kita lihat dalam kehidupan masyarakat itu ada pemalsuan, misalnya obat-obat yang sudah kadaluarsa diganti, itu bisa. Tapi itu adalah sebagian masyarakat yang tidak takut dengan hukum, yang tentunya hukum harus ditegakkan terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang seperti ini. Apabila kita ingin melihat perlindungan dan penegakan hukum sudah terlaksana dengan baik di lingkungan masyarakat, ada beberapa hal yang bisa memberikan jaminan bahwa perlindungan dan penegakan hukum itu sudah terlaksana dengan baik. Yang pertama, terciptanya supremasi hukum. Supremasi hukum itu adalah mempunyai arti kekuasaan tertinggi. Artinya, supremasi hukum ini contohnya kita lihat, si A anak pejabat, bapaknya kepala ini, ketua DPR, ketua ini, bahkan anak presiden. Apabila dia melanggar hukum, dia harus diproses sesuai dengan hukum. Tidak ada istilah karena dia anak pejabat atau anak presiden sehingga dia dibebaskan atau hukumannya lebih diringankan. Di negara kita lihat ini sudah mulai diperbaiki dengan tidak ada perbandingan atau perbedaan antara anak pejabat dengan anak orang biasa. Itulah artinya terciptanya supremasi hukum. Tidak ada perbedaan golongan atas, golongan bawah. Itulah supremasi hukum. Supremasi itu hukum tertinggi, artinya siapapun yang melanggar dia wajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, tegaknya keadilan dalam masyarakat. Poin pertama tadi mengenai terciptanya supremasi hukum, jelas itu akan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Masyarakat akan lebih percaya dengan hukum yang berlaku negara kita apabila supremasi hukum berjalan dengan baik, tidak ada perbedaan. Kemudian yang ketiga, menjamin masyarakat yang tertib. Tegaknya perlindungan hukum apabila adanya jaminan masyarakat yang tertib. Artinya taat, patuh terhadap norma-norma hukum yang berlaku di negara kita. Apa himbauan yang diinginkan oleh pemerintah? Apa yang himbauan yang disampaikan oleh pemerintah? Masyarakatnya patuh dan melaksanakannya. Itu menandakan adanya jaminan masyarakat yang tertib. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Harapan Bapak, anak-anak
menyimaknya dengan baik. Semoga materi bab 2, yaitu bagian A, hakikat perlindungan dan penegakan hukum ini bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga anak-anak kami ke depannya akan lebih memahami tentang hukum. Di sini Bapak akan menyajikan soal yang berhubungan dengan materi bab 2 bagian A, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Bapak meminta dengan sangat soal ini dijawab dengan baik, karena ini berhubungan dengan materi bagian A ini. Dijawab dengan baik, dibuat penjelasannya sejelas mungkin dalam bentuk contoh, sehingga menambah wawasan anak-anak kami sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih.